buku ajar. Jadi kalau tadi secara umum saya sampaikan gambaran menulisnya, sekarang kita masuk ke buku ajar. Bapak Ibu, buku ajar itu adalah buku yang ditulis oleh dosen dalam rangka menunjang materi pokok perkuliahan. Buku ajar itu disusun berdasarkan logika, RPP, dan silabus. Jadi Bapak Ibu, buku ajar itu harus sesuai dengan silabus atau RPP kita. Jadi kita membuat rencana pembelajaran setiap semester itu gunanya untuk bisa dijadikan sebagai outline buku ajar. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung. Setiap pertemuan saya menjelaskan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Ya sudah, itu yang ditulis. Ini mudah Bapak Ibu, mudah sekali. Bagaimana caranya Pak? Bapak Ibu bisa dari slide-slide. Bapak Ibu ngajar pakai slide. Kalau pakai slide, maka berdasarkan slide-slide itu Bapak Ibu deskripsikan. Bapak Ibu narasikan. Seperti ini, slide saya ini. Slide saya ini kalau saya tulis jadi buku, kalau satu slide misalnya 3 halaman, kalau ada 50 slide, maka sudah 150 halaman. Caranya begitu Bapak Ibu. Dari satu slide, Bapak Ibu pastikan minimal 2 halaman sampai 3 halaman. Jadi kalau Bapak Ibu satu mata kuliah punya 100 slide, kalau satu slide 2 halaman, maka Bapak Ibu sudah punya jatah 200 halaman. Bagaimana cara menuangkannya? Jadi tuangkan slide-slide itu yang ada di slide pembelajaran Bapak Ibu itu ke dalam bentuk tulisan. Per poin-poin begini. Per poin satu slide, satu poin. Ini Bapak Ibu bisa sampaikan satu poin slide ini bisa 1 halaman atau bisa 2 halaman. Ini misalnya yang ini judulnya misalnya buku ajar itu apa? Buku ajar itu berkaitan dengan penunjang materi pokok mata kuliah. Ini bisa dijelaskan, bisa dinarasikan, bisa disampaikan. Jadi buku ajar itu apa yang Bapak Ibu sampaikan di kelas itu sesungguhnya Bapak Ibu tuliskan di dalam buku ajarnya Bapak Ibu. Karena itu nanti menjadi bagian dari penunjang buku ajar Bapak Ibu. Jadi di buku ajar itu bagaimana mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh itu bisa Bapak Ibu kembangkan menjadi buku. Sehingga insya Allah bisa lebih mudah di dalam menuliskannya. Dari Permen Dikti nomor 20 tahun 2017, buku ajar dijelaskan bahwa buku ajar itu buku pegangan untuk satu mata kuliah yang disusun oleh pakar di bidang. Jadi Bapak Ibu, buku ajar itu adalah buku yang ditulis dari bahan kuliah Bapak Ibu berdasarkan outline dan RPP Bapak Ibu. Sangat mudah dan gampang. Bapak Ibu semua punya bahan ajar. Bapak Ibu semua punya RPP dan silabus. Itu tinggal dibuatkan saja bab-babnya. Setiap pertemuan satu bab, setiap pertemuan satu bab buku misalnya, itu ditulis saja. Jadi di PO Pak 2019, ini PO Pak yang terbaru Bapak Ibu, buku ajar itu buku pegangan untuk satu mata kuliah dalam bidangnya untuk memenuhi kaidah-kaidah buku teks. Jadi buku ajar itu satu buku ajar setiap tahun maksimal kepatutannya itu kumnya 20 atau angka kreditnya 20. Buku ajar itu masuk ke bidang pendidikan dan pengajaran di PO Pak. Jadi Bapak Ibu, buku ajar ini bisa dipraktekkan atau bisa nanti Bapak Ibu bisa realisasikan. Insya Allah dengan cara-cara yang di awal tadi Bapak Ibu bisa mudah di dalam menuliskannya. Kalau Bapak Ibu bab 1 atau kalau sulit Bapak Ibu, saya sulit Pak untuk menerapkan praktek penulisan. Maka Bapak Ibu kalau ngajar seperti ngajar Zoom gini, Bapak Ibu coba rekam. Rekam suaranya saja. Rekam suaranya, apa yang Bapak Ibu sampaikan dalam rekaman itu, dalam proses pembelajaran itu, Bapak Ibu transkripkan kembali ke
ke dalam bentuk tulisan. Jadi tinggal mengubah kalimat apa yang Bapak Ibu sampaikan itu dengan tulisan. Itu sama saja. Tinggal disesuaikan sistematika penulisannya. Tetapi prinsip penulisannya sama. Bapak Ibu menuliskan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada mahasiswa. Kalau sulit untuk langsung menuliskannya, Bapak Ibu bisa dengan teknik merekam suaranya. Setelah nanti selesai direkam, Bapak Ibu transkripkan rekaman suara itu ke dalam bentuk tulisan. Itu Bapak Ibu bisa mudah di dalam menulis buku ajar. Ciri-cirinya Bapak Ibu, buku ajar itu formatnya sesuai dengan format UNESCO antara A4, ukurannya A4, buku ajar itu ukurannya A4 dan minimal A5. A5 itu 14 x 8 x 21 cm. Itu ukurannya. Buku ajar bisa dikatakan buku ajar kalau minimal halamannya 49 halaman atau 50 halaman. Jadi sesuai dengan aturan UNESCO, buku ajar itu standarnya adalah 50 halaman. Tipis, Bapak Ibu bisa buat itu. Kan 49 halaman paling 5 hari selesai Bapak Ibu. Kan hanya 49 halaman tipis sekali. Itu kalau dipakai untuk pembelajaran mahasiswa, insya Allah bisa lah. Bapak Ibu bisa menulis dengan RPP, kemudian apa yang Bapak Ibu jelaskan itu bisa diselesaikan. Kemudian memiliki SBN, gaya bahasanya semi formal karena untuk kebutuhan mahasiswa bisa diberikan contoh-contoh misalnya, kemudian diberikan soal-soal untuk memastikan bahwa mahasiswa memahami semua sub atau semua bahasan yang ada di dalam buku ajar. Ada SPOK-nya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian buku ajar itu ada tujuan instruksional, ada kompetensi dasar, dan seterusnya. Kalau sekarang ada capaian pembelajaran, dan seterusnya, atau kompetensi pembelajaran. Itu di masing-masing bab itu ada tujuan instruksionalnya atau ada capaian pembelajarannya. Itu kalau buku ajar. Jadi bab 1 pendahuluan, kemudian di bawahnya biasanya ada tujuan instruksional, kemudian ada capaian pembelajaran, mahasiswa bisa apa, dan seterusnya di bab situ. Jadi untuk buku ajar itu wajib hukumnya untuk mencantumkan tujuan pembelajarannya atau capaian pembelajarannya. Memastikan bahwa mahasiswa paham bab 1 setelah mempelajari bab 1. Kemudian disusun sesuai dengan RPP dan silabus. Pertemuan 1 bab 1, pertemuan 2 bab 2, pertemuan 3 bab 3, dan seterusnya. Menyesuaikan saja. Kalau misalnya sudah ada sub-subnya dimasukkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di RPP. Karena sesungguhnya buku ajar itu adalah buku pendamping mata kuliah sebagai pegangan mahasiswa belajar mata kuliah yang diajar Bapak Ibu. Kemudian menggunakan daftar pustaka diterbitkan oleh penerbit yang kredibel. Penerbit yang kredibel itu biasanya diterbitkan oleh 2 penerbit yang berasosiasi dengan IKP dan APPTI. IKP itu Ikatan Penerbit Indonesia, APPTI itu Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia. Jadi Bapak Ibu kalau menerbitkan buku diterbitkan ke penerbit yang berafiliasi dengan 2 itu, IKP dan APPTI. Kemudian yang terakhir, buku ajar itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena kalau bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 nanti berkaitan dengan hukum. Itu Bapak Ibu untuk buku ajar.